Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah hari ini insya Allah Ana akan memandu pembuatan soal melalui Google Form. Adapun langkah yang pertama ialah kita buka browsernya. Di sini Ana pakai Google Chrome karena nanti di Google Chrome ini dia bisa menambahkan waktu pengerjaan Google Form-nya atau soalnya. Karena Anda udah coba pakai Firefox, ternyata nggak bisa. Ada namanya form limiter. Nah itu nggak bisa dipakai di Firefox, nggak tahu kenapa. Jadi untuk mempermudahnya langsung aja bukanya pakai Google Chrome. Langsung ke drive.google.com/forms. Enter. Nah kalau sudah nanti dia tampilannya seperti ini, pastikan teman-teman sudah login di akun Gmailnya masing-masing. Nah kalau udah login tampilannya seperti ini. Ya kalau sudah login tampilannya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini namanya udah login. Kalau belum berarti belum login. Pokoknya harus login supaya nanti dia auto save ke drive-nya masing-masing. Nah kalau sudah pilih yang blank. Nah nanti munculnya seperti ini. Nah ini kita kasih judul misalnya soal PAT matematika misalnya. Tapi ini disesuaikan sama format yang sudah ada ya. Ini cuman tutorialnya aja. Ana mau sampein tutorialnya aja, bukan konten isinya gitu. Misalnya judulnya apa atau ininya apa namanya gitu ya. Tapi ini lebih ke arah cara langkah-langkahnya. Nah kalau sudah seperti ini udah kasih judul, kita kasih judul formnya di sini, untitled formnya diklik aja. Nah dia otomatis mengubah judul formnya. Sebentar supaya barengan ya. Atau kalau sudah bisa lihat ke sini nih. Ini penilaian akhir tahun 2019-2020, ini di Kopas bisa. Copy paste. Nah ini diklik lagi. Atau Kopas aja. Nah seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, secara umum jangan lupa kasih deskripsinya. Ini deskripsinya tinggal kopas aja, taruh sini. Jangan lupa diganti deskripsinya, PAI-nya apa, mata pelajarannya apa, kelas berapa, hari tanggal apa, sama nama gurunya. Kalau petunjuk umumnya sama. Kalau sudah seperti ini, secara umum kita mau mengubah ini menjadi soal. Karena kalau Google Form ini dia sebenarnya bukan dikhususkan untuk membuat soal, tapi lebih ke arah survei atau menanyakan kayak survei gitu. Untuk biasanya kalau mahasiswa pakai Google Form. Nah untuk membuatnya menjadi soal yang bisa dinilai dan langsung bisa ada kunci jawabannya, kita ubah settingannya di sini, setting, pilih quiz. Nah pilih make this a quiz. Nah release grade-nya ini responden can see, maksudnya respondennya bisa ngeliat apa aja. Soal yang salah nggak usah bisa dilihat, jangan dilihat. Soal benarnya juga nggak usah dilihat, sama point value-nya nggak usah dilihat. Jadi maksudnya skornya itu mereka nggak bisa lihat gitu pas selesai mengerjakannya itu. Jadi nanti kita yang ngasih tahu. Nah kita pindah ke general. Generalnya ini juga kalau misalnya mau mewajibkan pengisinya itu menggunakan email masuknya, maka di sini di checklist. Tapi kalau nggak usah. Kalau ini maksudnya limit to satu respon. Kalau misalnya satu anak cuman bisa satu kali menjawab, nah ini juga nggak usah sebaiknya, karena khawatirnya pas anak-anak lagi ngerjain sekali ternyata ada gangguan, hilang, terus auto save. Nah mereka nggak bisa input lagi. Nah ini responden can edit after submit, maksudnya kalau
setelah selesai bisa diedit lagi, nggak usah. Ini juga nggak usah. Presentationnya yang show progress bar-nya itu di checklist. Shuffle question order-nya itu nggak usah. Show link to submit another response nggak usah, karena semoga anak-anak bisa menjawabnya dalam satu kali dan dia nggak ngejawab lagi gitu, supaya nggak nambah-nambahin kita namanya dia gitu. Nah, confirmation message-nya ini ditulis setelah mereka menjawab, respon dari kita apa gitu. Misalnya, alhamdulillah Ananda telah menyelesaikan ujian dengan baik gitu. Atau mau ditambahkan misalnya semoga hasilnya memuaskan, itu bebas kalau udah di save. Nah, kalau sudah sampai sini, ini settingannya sudah jadi settingan quiz. Nah, untuk selanjutnya kita, ini kenapa lagi muncul-muncul ya, selanjutnya kita sambung ke cara membuat pertanyaannya, mulai masuk membuat pertanyaannya, yaitu Allahu Akbar. Ya, ini di-cut dulu nanti, bismillah. Kita lanjutkan lagi cara membuatnya ya, membuat soalnya. Kalau udah cara membuat soalnya ini ada di sini, di untitled question. Kita mulai dari pertama, itu dia apa? Mengisi identitas dirinya. Nah, identitas diri ini maksudnya untuk menanyakan namanya siapa, nama pesertanya siapa. Caranya di sini di untitled question, nama peserta, tulis saja nama peserta. Nah, ini kalau bisa kita pilihnya yang short answer aja supaya mereka mengisi sendiri. Khawatir kalau kita pilih seperti ini, nah ini udah disiapin namanya, boleh aja, nggak dilarang, cuman khawatir dia salah mengklik, harusnya namanya Gamali, dia kliknya Huza. Tapi kalau misalnya dibuat seperti ini, mereka otomatis nulis namanya sendiri, nggak mungkin nulis nama orang lain. Kalau sudah ini pilih short answer, jangan lupa di required di sini. Ini maksudnya dia harus mengisi ini, kalau nggak ngisi dia nggak bisa ke selanjutnya. Terus yang kedua, nomor peserta. Pilihnya sama, short answer. Di sini kalau muncul begini di remove, jangan lupa di require. Selanjutnya password. Nah, ini yang penting. Nah, password pilihnya yang short answer sama. Nah, dia muncul begini, respon validation, maksudnya dia butuh validasi dari si pembuat, yaitu kita gitu. Maksudnya kita kan kasih password, kalau misalnya nggak benar berarti nggak valid. Nah, kita pilih di sini, pilihnya regular expression, lalu patternnya kita pilih sandinya, misalnya tema 81. Nah, ini custom error text-nya, maksudnya ketika anak-anak itu salah mengisi password akan ada muncul pesan. Nah, kita misalnya pesannya apa? Cobalah tanya password yang benar pada gurumu. Nah, cobalah tanya password yang benar pada gurumu. Kalau sudah, jangan lupa diwajibkan. Udah deh. Ini untuk identitas diri. Kita balik lagi untuk contohnya. Nah ini maksudnya di sini, ini ada section atau break. Ya, jadi di sini ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, maksudnya itu penting. Jadi kita pisahkan antara petunjuk dengan pengisian identitas dan pengerjaan soal supaya anak-anak bisa fokus. Di sini dia harus untuk membaca petunjuknya, terus di sini mengisinya, baru mengerjakan soalnya. Nah, ini kita pisahkan ya. Cara pisahkannya seperti ini. Nah, di kotak yang sini kita klik di mana aja. Di sini pokoknya di mana aja di daerah kotak ini. Terus di sebelah kanan lihat nih. Di sini ada add section. Nah,
Udah deh, ini udah jadi section 1, ini section 2. Nah section 2 ini kita tulis identitas diri. Nah di sini mau ditambah deskripsi boleh, istilah, nama, nomor, dan password yang kamu dapat dari gurumu. Udah deh, ini udah pisah section. Pindah section, kalau sudah seperti ini kita pindah section ke section 3, yaitu soalnya. Kita udah mulai buat soal. Tambahin lagi add section. Ini misalnya apa? Soal ujian. Nah description-nya ini, pilih jawaban yang paling tepat di bawah ini, atau kamu mau sesuaikan dengan apa instruksi yang ada di soal ujian yang offline, boleh juga, samain aja. Ini kan adanya begini, ya udah. Nah kita tambahkan pertanyaan di sebelah sini, sebelah kanan add question. Nah questionnya apa, misalnya nomor 1, jangan lupa dikasih nomor 1. Mata uang Indonesia adalah pilihnya multiple choice ya, karena kita pilihan ganda semua. Option 1 A, rupiah. Option 2 B, ringgit. Option 3 C, rupiah. D, yuan. Misalnya ya, ini misalnya doang. Nah kalau sudah seperti ini, kita mulai memasukkan kunci jawaban. Ini kan udah ada soalnya. Kalau yang tadi identitas nggak perlu pakai kunci jawaban, jadi nggak ada skornya. Nah ini kita masukkan kunci jawaban dan skornya. Caranya ada di bawah sini nih, di sini. Answer key. Diklik. Pilih soalnya ini, nilainya satu soal ini berapa poin. Kalau misalnya nilai soalnya, jumlah soalnya semuanya ada 20, kan total poinnya kan semuanya 100. Berarti 100 dibagi 20, berarti 5, satu soal 5. Kalau soalnya 25, berarti 100 dibagi 25, berarti satu soalnya 4. Nah kan ini 20 untuk kelas 1, 2, berarti nilainya 5. Tapi kalau kelas 3 sampai kelas 6 yang soalnya 25, berarti sini 4. Nah pilih jawaban yang benarnya A, B, C, atau D, diklik aja. Nah kalau sudah ada tanda checklist, done. Kalau sudah done, pilih yang di checklist yang required. Artinya pertanyaan ini wajib diisi sama anak-anak. Udah deh, ini satu soal. Nah sekarang soal nomor 2, ini contohnya, misalnya kamu mau tambahkan, teman-teman mau tambahkan gambar ya, mau menyisipkan gambar pada soalnya. Tulis dulu nomor 2, misalnya kita mau siapkan tuh gambarnya. Cara memasukkan gambarnya itu di pertanyaan ini ada logo gambar. Nah ini logo gambar di sini, diklik browse, kamu simpan gambarnya di mana. Misalnya gambarnya ini. Nah ini kita upload, tunggu sejenak, nanti gambarnya ke upload, dan tada. Nah ini dia gambarnya. Contohnya soalnya misalnya gini, banyak semangka di bawah ini adalah misalnya optionnya juga mau dikasih gambar. Kalau ini kan soalnya ini yang dikasih gambar. Nah kalau optionnya yang ternyata berupa gambar, sama aja juga, di sebelah kanannya ini ada logo gambar. Jangan lupa ditulis A nya dulu. A apa? Misalnya gambarnya gambar ini. Ceritanya ini optionnya ya, walaupun nggak nyambung soal sama jawaban, tapi ini cuman langkahnya saja ya, yang penting langkahnya saja. Nah ini A. Nah B sama juga, browse, pilih yang lainnya. Nih misalnya nah C, kalau misalnya sampai D ya berarti sampai D gambarnya.
browse. Ini udah deh selesai. Ini pertanyaannya berupa gambar, jawabannya berupa option, jawabannya berupa gambar. Kita tinggal kunci jawabannya. Kunci jawabannya A, B atau C. Misalnya jawabannya B. Terus poinnya berapa tadi? Kalau misalnya poinnya satu soalnya itu 5, berarti 20 soalnya itu yang 5. Jangan sampai soal poinnya beda-beda ya, karena nanti menentukan nilai akhirnya dia. Supaya kita nggak ngitung lagi gitu. Nah, bisa aja sih nggak masalah, cuman kalau nanti ngaco poinnya kita sendiri yang repot. Sedangkan Google Form ini sudah memudahkan dengan hasil akhirnya gitu. Nah, poinnya berapa? 5. Udah deh, selesai. Jangan lupa dan pilih required gitu. Nah, soalnya ini bisa diduplikat. Misalnya jenis soalnya sama, cuman isinya aja beda. Ini tinggal diduplikat. Nanti tinggal ganti gambarnya atau ganti soalnya. Itu bisa ya, tinggal diduplikat. Atau kalau mau soalnya ternyata salah, gampang. Hapusnya tinggal di tong sampah ini. Delete. Gitu. Udah. Nah, kalau sudah selesai, kita mau cek nih hasil jawaban hasil buatan soal kita, atau mau dicek and recheck lah. Gampang caranya, di sini ada di preview. Nah, di sini udah nampak tuh ya, muncul. Ini ada judulnya, cuman ada satu yang kurang nih, apa? Iya betul, di atasnya sini harusnya ada cop ya. Cop soal supaya menandakan ini resmi gitu. Nah, nanti kita tambahkan dari sini, menambahkan cop. Kita next. Nah, anak-anak mengisi misalnya nama pesertanya A, nama pesertanya 1, passwordnya nih. Kalau misalnya passwordnya salah, dia nggak akan bisa. Contohnya 1, 2, 3, 4. Next. Nah, cobalah tanya password yang benar pada gurumu. Tapi kalau kita masukin passwordnya benar, tema 81. Next. Maka dia masuk. Nah, kita jawab misalnya A, B, C atau D, misalnya B. Misalnya A. Ini B. Misalnya submit. Nah, ini nih yang tadi kita kalau begini sudah selesai. Sini alhamdulillah Ananda telah menyelesaikan ujian dengan baik. Nah, ini tadi yang sudah kita kerjakan atau kita tambahkan gitu ya. Kalau udah di close, nah kita mau nambahin apa tadi? Cop ya, cop suratnya. Nah, copnya itu formatnya sudah Ana share di Word yang sudah Ana buat juga. Jadi itu tinggal di download atau di save as picture, lalu nanti dia muncul di laptop atau di download. Nah, untuk nambahinnya di sini, jadi dari theme ini, customize theme, pilih yang choose image, pilih yang upload, browse. Nah, tadi Ana udah save. Nah, ini open, tunggu sejenak, lalu kalau udah done, kalau udah di close aja. Nih, cek lagi aja review. Nah, udah muncul, alhamdulillah. Nah ya, mungkin itu aja ya yang bisa Ana sampaikan, dan nanti sisanya tinggal teman-teman teruskan sesuai soalnya. Nah, untuk menambahkan untuk menambahkan waktu ya, untuk menambahkan waktu, caranya seperti ini, agak ribet tapi semoga bisa paham gitu ya. Adanya di sini di more, dari sebelahnya send ada more. Lalu kita klik yang add-ons. Nah, kita klik add-ons, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita nanti buat teman-teman cari di sini, atau kalau misalnya muncul langsung pilih yang form limiter ini nih, yang gambarnya gembok warna hitam. Ini Ana udah install. Nah, teman-teman nanti tinggal install aja, atau biar sama-sama Ana uninstall dulu ya. Ana uninstall supaya teman-teman tahu gimana cara downloadnya gitu ya. Agak lama nggak apa-apa. Bismillah. Nah, kalau sudah install lagi, kurang kerjaan banget ya, ini di uninstall terus install lagi.
Nah ini dia loginnya pakai email kita, lalu kita izinkan atau allow. Nah nanti dia download. Kalau sudah nanti dia akan muncul fitur tambahan di sebelah sini, namanya form limiter. Nah itu kita bisa setting untuk untuk membatasi form ini menggunakan penghitung mundur, atau setelah jam sekian form ini nggak bisa diakses lagi. Nah ini kalau sudah seperti ini berarti sudah install, form limiter has been installed. Yang ini di close. Nah ini dia. Nah kalau di Firefox ini nggak muncul. Kalau di Firefox ini nggak muncul. Nah limit type-nya pilih misalnya berdasarkan waktu, date and time. Stop accepting form response. Jam berapa? Ya, ini jam berapa? Misalnya tanggal 26. Pilih waktunya, jam berapa ini mau selesai gitu, atau diberhentiin. Jam misalnya jam 10 misalnya 10.00. Oke, set. Kalau sudah save and enable. Kalau sudah save and enable. Udah selesai. Nanti dia akan memberikan pengingat waktu ketika memang sudah waktunya selesai gitu. Udah paling itu saja yang bisa Ana sampaikan untuk pertemuan ini. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan. Kalau misalnya Anda bisa jelaskan dalam WA, Anda jelaskan. Tapi kalau butuh penjelasan melalui tutorial, akan Anda buatkan tutorialnya, insya Allah. Terakhir, kalau mau posting atau mau kasih linknya, adanya di send. Pilihnya yang tengah ini. Nah, pilih copy di sini. Nah, ini link yang ini nanti di share ke grup untuk anak-anak mengerjakannya. Karena ini udah di copy, kita coba ya, kita tes, kita paste, enter. Nah, ini udah jadi Google Form ya. Kita next, nggak bisa, ini harus wajib diisi. Udah deh, selesai. Paling itu aja. Ana mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.